Iya. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sama-sama bersyukur dengan hati yang rindu kepada Tuhan, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama kembali datang menghampiri tahta kasih karunia. Setelah sepanjang malam kami menikmati tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi ini kami bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh jalani, kami boleh nikmati hari ini bersama. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah perisai perlindungan bagi kami. Bapa, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berhati bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
kepadamu rohku berserah, hatiku ku rindu menyembah Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau setia. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau setia. Kau setia. Amin. Kau setia. Sungguh baik, kau yang sangat berarti bagi kami. Kau segalanya, kau segalanya. Terpujilah namamu. Kami merindukanmu Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Seperti itulah kami rindu akan Engkau. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu. Ya Allah. Kami menyembah
kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikanmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Hanya kepadamu lah kami berharap, hanya kepadamu lah kami percaya. Kau sumber segalanya, kau sumber kasih yang ajaib, kau sumber damai sejahtera bagi kami, kau sumber sukacita kami, kau sumber segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti bagi kami Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Terpujilah namamu, ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. 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 Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpuji, terpujilah nama. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Engkaulah segala. Daripada mula datangnya pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa kami lebih mengenal, memahami-Mu. Allah yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan kasih-Mu dalam kami melimpah. Menyembah, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah, kami memuji. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami melekat kepadamu, sebab Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur, dan kami bangga punya Bapa yang seperti. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami yang percaya. Sebab tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu.
Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan kami, kami mau terus percaya kepadamu. Karena kami mengenal siapa Engkau dalam hidup. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Bapa yang takkan pernah meninggalkan dan membiarkan. Bahkan saat kami berjalan di dalam lembah bayang maut sekali. Terima kasih. Saat duta melihat jalanmu, saat duta mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya padamu. Sekali berkatakan, saat kami tak melihat jalan pun, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya.
selalu ku selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepada, sebab itu bahwa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga kami semakin percaya kepada Engkau Allah yang sudah terbukti sampai hari ini. Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami mau terus melekat kepada, tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu di dalam. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Simon. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Pagi ini adalah memang sangat exciting ya. Selama 41 hari sudah kita membaca tentang kisah Ayub. Ya, jadi hari ini kita sudah membuat konklusinya. Jadi bagaimana ya kan, saya rasa apa yang dialami Ayub juga itulah hidup kita. Tapi kita sadar atau tidak sadar. Jadi saya merenungkan setiap kita punya beban, setiap kita punya masalah, setiap kita masing-masing punya salib ya. Jadi tetapi setelah belajar dengan Ayub ini, cerita Ayub di dalam Kejadian 1 sampai 42 ini, ya kan? Hari ini hari ke-42. Jadi saya banyak mendapatkan bahwa sesungguhnya inilah hidup kita yang harus kita mengerti. Tuhan tidak pernah ya kan meninggalkan kita kalau kita mau mencari Tuhan. Kecuali kita ya kan ditinggal Tuhan kalau kita juga tidak mau mencari Tuhan. Jadi saya berharap ya kan, saya mengajak kepada kita semua ya kan, di sini kita sudah bertambah lagi nilai-nilainya bahwa kita tidak ada penghakiman, tapi kita mengajak untuk sama-sama tepuk bau masing-masing teman kita, mari kita ajak untuk selalu ya, apa yang kita pelajari ini menjadi satu modal sangat besar buat kita ya, terutama buat saya ya. Saya juga punya beban ya kan, bukan tidak punya beban ya kan. Beban kami buat anak kami ya, Nana, tapi saya melihat Tuhan tetap campur tangan ya. Hari lepas hari ya, ya kita selalu tetap berdoa. Tidak pernah berhentinya kita setiap hari berdoa untuk apa yang kita alami ya kan. Bukan Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan punya cara ya kan, bagaimana melatih hidup kita untuk kita lebih baik. Jadi beban dan masalah itu jangan kita bersungut-sungut menghadapinya, tapi kita harus lebih dewasa ya kan, bagaimana menghadapi ya. Jangan seperti bangsa Israel ya di 1 Korintus 10 ayat 10, mereka bersungut-sungut sehingga ya kan sebagian dari mereka ya kan dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, jadi saya merenungkan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tentunya Ayub sudah menghantar kita selama 42 hari untuk kita lebih sadar bahwa apapun yang kita hadapi ya, meskipun kita di lembah kekelaman, Tuhan juga menyertai kita. Cuman bagaimana respon kita, bagaimana pola pikir, pola tindak kita,
terhadap semua masalah, ya. Tapi kalau kita sudah belajar tentang Ayub ini, ya saya yakin dan percaya semua kita sudah menyadari bahwa percaya saja, ya. Karena kalau Tuhan masih belum menolong kita, itu waktunya Tuhan. Waktunya kita melakoni semua proses hidup, ya. Saya orang yang suka, ya kan, eh, melihat satu tantangan itu bagaimana menyelesaikan tantangan itu. Kemarin kami diskusi, saya bilang, waduh papi ini terlalu keras mau ngelatih orang. Saya bilang, ini ada orang dari yayasan yang eh, susternya bicara sama saya lihat ini memang orang susah, ada yatim piatu juga. Saya mau latih, tapi istri saya bilang, terlalu kejam. Masa dari Mayang ke pabrik suruh naik sepeda. Saya bilang, Mayang pabrik itu masih dekat, ya cuma 20 menit, ya, atau 30 menit. Saya berjam-jam dulu, oh jangan samakan. Ya, tapi buat saya bukan mau menyamakan ya, tapi saya mau melatih karena apa? Fondasi yang tidak kuat itu tidak akan bisa membangun sesuatu bangunan yang kuat. Karena apa? Fondasi kembali lagi. Kita tahu hari-hari ini begitu rapuhnya fondasi anak-anak muda, sehingga mereka tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan. Kalau menurut saya itu masih kecil lah, ya kan? Tapi karena mereka tidak pernah bergaul, tidak pernah diajar, sehingga apa? Mereka tidak pernah melihat. Ya, seperti kita kan dulu melihat begitu susahnya orang bercocok tanam, ya kan? Menghasilkan apa nama jagung, ubi, ya kan? Apa padi, beras yang kita makan. Hari-hari ini anak-anak nggak pernah melihat kesusahan itu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana menyusun satu fondasi, satu kesuksesan, ya kan, untuk masa depan. Ya, jadi kita bukan mau hukum berganti, ya turun menurun bukan. Tetapi ada hal-hal yang saya harus ajarkan juga. Seperti kepada anak-anak kami juga, ya saya akan melihat, ya. Jadi jangan jadi anak gampangan. Saya nggak mau. Saya bukan memberi, ya kan. Seorang bapak itu sama tuh, Tuhan Yesus sama kita bapak dunia ini sama. Kita dengan anak kita, ya kan, apa yang kita tidak kasih? Karena semua milik bapak itu milik anak, tapi belum tentu milik anak itu milik bapak, ya. Demikian Tuhan juga sama kita begitu. Tapi kenapa Tuhan tidak mau langsung apa apa nama itu langsung, Tuhan, aku minta Bapak engkau yang baik, aku minta, ya kan, langsung Tuhan kasih, ya kan. Tuhan tahu kapan waktunya dia harus memberi, kapan waktunya dia harus mendidik. Demikian juga kita. Kenapa anak kita jadi anak gampangan sehingga mereka nggak kuat menghadapi, ya kan? Maka saya selalu tidak begitu gampang, ya kan? Karena apa? Keberhasilan anak kita itu, keberhasilan kita juga, ya kan? Diukur dari masa lalu. Keberhasilan anak kita hari ini juga, ya kan kita harus tahu bagaimana mengcover mereka supaya mereka punya satu daya juang fondasi yang kuat. Nah, Ayub ini sudah sangat menceritakan tentang bagaimana hidup yang harus kita alami sebagai umat-umat pilihan Allah. Jadi saya akan baca, ya kan, Ayub 42. Ayub mencabut perkataan dan penyesalan diri, ya kan? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata-kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sampai sini dulu saya baca. Jadi manusia itu tidak pernah menyesal di awal, ya. Jarang sekali. Tetapi manusia kebanyakan menyesal di akhir. Nah, kalau kita sudah tahu, kita harus mulai belajar, ya kan? Bagaimana kita menyusun satu rencana, satu pekerjaan, satu masa depan kita itu, ya kita harus ya mengandalkan Tuhan. Seperti hari-hari ini kita sedang belajar temanya itu tumbuh dan berakar di dalam kasih Kristus, ya kan? Jadi kalau kita hanya tumbuh tapi tidak berakar itu seperti pohon cangkoan yang dijual orang di abang-abang pikulan toh. Itu cuma dipotong ya, dikasih apa nama vitamin-vitamin sepertinya bodrek dan sebagainya. Ada lagi satu gula yang mahal, ya kan? Ditaruh bisa anggrek itu bisa tahan 1 bulan. Tapi usianya cuma 1 bulan, ya kan? Umurnya karena apa? Dia tidak berakar dalam kasih Kristus. Dia tidak tertanam, ya kan? Nah, jadi kita harusnya bagaimana menghadapi hari-hari kita dengan belajar tentang Ayub ini. Kita harus tertanam, ya kan, berakar dalam Kristus, ya kan. Meskipun saya melihat Ayub ini bertanya pada Tuhan, ya kan. Kita tahu dalam ayat yang pertama juga sudah dikatakan di ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian soleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Ayub berpegang pada itu dan dia bertanya, ya kan, kenapa? Tetapi itulah jalan Tuhan, bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Saya percaya semakin bertambah usia ya kan hidup ini dan dilengkapi dengan koram deo ini, ya koram deo ini sangat menolong, ya. Maka saya selalu ketemu teman-teman, ayolah ikut, ya kan. Tapi kita nggak bisa paksa ya. Tapi saya bangga beberapa di sini ya seperti Ali akhirnya bisa gabung sama kita, ya kan. Saya yakin dan percaya persoalan masih ada. Tetapi kalau kita sudah di dalam dan berakar di dalam Kristus, ya kan, saya tidak mengatakan mudah-mudahan, tapi saya yakin waktunya Tuhan adalah yang tepat. Ya, jadi apapun yang kita alami hari ini, ya kan, itu adalah satu kekeliruan dari kita. Ya, kadang keinginan daging kita, ya kan, kadang hal-hal yang itu egonya kita. Tapi saya belajar dari Ayub ini, ya kan, dengan 3 temannya itu saya belajar mulai, ya kan. Oh ya, apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Jadi saya percaya, ya kan, di sini juga di ayat 4 yang berkata, ayat yang ketiga, ya kan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Jadi sebetulnya kita ini terus terang aja orang-orang yang harus selalu belajar, ya. Jadi saya selalu ingin belajar meskipun ya sudah ada terbatas apa ingatan, ya. Uh, kita tetap harus belajar. Karena apa? Banyak hal yang kita harus hadapi di dunia ini. Ya, orang semakin canggih cara nipu, orang semakin pintar dengan apanya PR yang baik berbicara sama kita. Tetapi sekarang maka saya harus katakan kepada teman-teman, ya kan, jangan percaya sama orang yang baru kita kenal, ya, karena suka-suka musang berbulu domba. Jadi hari ini ya kita harus waspada. Tapi kita nggak boleh ya berpikir negatif ya. Tapi kita berjaga-jaga seperti firman Tuhan katakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah ini yang
Yang saya selalu ya kan, ya katakan kepada setiap orang ya kan, kita nggak boleh jahat, ya. Kalau kita ada niat jahat itu kita udah berbuat jahat, ya kan. Akibatnya apa? Kita tidak diberkati dan ujungnya apa? Keturunan kita juga ya menerima kutuk dari apa yang kita buat. Nah, selanjutnya saya mau lanjutkan ya eh, ayat ketujuh. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, dan Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberkati kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dan yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemikma, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, kita dapat banyak belajar di sini ya, bahwa sebetulnya setelah Ayub sadar, ya kan, ya dia Tuhan sendiri yang datang sama Ayub dan mengatakan itu bertanya kepada Ayub, ya kan. Jadi hidup kita kadang demikiannya. Kita ini baru menghadapi cobaan, kita sudah rasanya, aduh Tuhan ini di mana sih? Ya dulu saya pernah waktu saya tenggelam di laut dengan kapal saya, ya kan. Akhirnya apa, saya tanya Tuhan, aku nih sudah apa kurangnya Tuhan? Sudah mimpin kaum muda, sudah berbayar perpuluhan, sudah menopang pekerjaanmu, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekarang menurut saya setelah tahu dengan belajar di Koram Deo ini, itu pertanyaan yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Apa yang kita buat, ya kita buat untuk Tuhan. Masalah Tuhan membuat sesuatu rancangan, pasti lebih baik kita belajar dari Ayub ini. Tapi saya mencatat di sini bahwa Ayub itu uh, dia tidak dendam ya, dia tidak dendam. Kita lihat di sini ya kan, kenapa ya kan? Pertama, dia menolong 3 temannya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya, Tuhan bilang apa? Nah, kita belajar.
Ini tiga orang ini adalah salah satu mungkin sifat kita juga ada di situ loh, ya. Suka ngata-ngatain itulah syukurlah dia tuh, ya kan? Ah, karena tuh udah dengar ini gini 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 gini. Nah, sekarang kita harus berubah, ya kan? Kita harus mungkin minta hikmat Tuhan lagi bagaimana, ya. Kedua, ya kan? Ayub juga di sini dia tidak menghakimi ya. Jadi dia tidak mau menghakimi kembali bahwa ketika dia ya kan diperintahkan Tuhan untuk mendoakan teman-temannya yang tadinya eh, menghakimi dia, mengatakan mengejek dia, tapi dia tidak balas kejahatan dan kejahatan. Tapi dia menurut perintah Tuhan. Tuhan bilang bawa 7 lembu ya domba itu ke Ayub supaya kamu tidak dianiaya. Jadi kita ini terus terang aja banyak membuat keputusan-keputusan yang menganiaya orang lain. Jadi kita mulai belajar ya kan supaya hidup kita semakin hari semakin baik ya. Saya tidak mengatakan saya lebih baik. Saya juga banyak kadang-kadang kalau mak ngata orang tuh cukup katanya isi saya bilang lebih dari sembilu ya. Tajamnya tuh lebih dari sembilu. Saya pikir-pikir ya enggak lah saya mau dia baik. Tapi ya, kita dengar ya. Jadi kita harus terima. Jadi orang yang mau ya kan hidup lebih baik tuh harus siap menerima kritikan. Ya kan. Di sini saya lihat Ayub ya tetap berbuat baik ya. Meskipun orang-orang orang yang mengata-ngatai dia, yang tadinya dia waktu senang ya semua orang datang ditolongnya setelah dia susah semua pun tidak ada mau keluar lagi batang hidungnya tapi setelah dia diberkati ya kan dia kembali lagi orang datang dia terima juga kalau kita mungkin kurang ajar loh waktu gua susah lu nggak tahu kemana batang hidung sekarang lu minta-minta nah kita nggak boleh karena firman Tuhan ajar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, dari situlah kita melihat kalau caranya Tuhan, ya kan, tidak bisa kita mengerti, ya kan. Umur Ayub bisa ditambah sampai 140 tahun, ya kan. Hartanya habis, anak yang hilang semua serta habis semua, Tuhan bisa pulihkan. Jadi kita harus percaya, ya kan. Hari ini ya saya bertambah iman saya, ya. Meskipun kadang-kadang kasihan dia, ya. Tapi mau nggak mau, ya, dengan Ayub ini saya semakin kencang berdoanya Tuhan. Aku tidak menuntut, tapi aku memohon, ya kan? Kita tidak berhak menuntut Tuhan, tapi kita memohon, ya kan? Turunlah belas kasihanmu. Karena dari hati kita sama dengan Ayub, dia mau berbuat baik, dia hidup soleh, ya. Tapi apapun yang hari ini ada dalam permasalahan hidup kita, apapun permasalahan yang ada di dalam kejadian di keluarga kita, ya, kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi kita tetap menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan menempatkan pencobaan itu melebihi dari kemampuan kita. Jadi pagi ini ya kan kita lihat betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan. Ayub diberkati 2 kali lipat, ya kan. Anaknya paling cantik, ya. Kita lihat begitu dahsyatnya. Tidak terpikir oleh Ayub. Mungkin Ayub bilang apa? Ya, dan lebih baik mati kan daripada menderita begini. Sama dengan kita kalau kita lah udah banyak menderita, ay Tuhan, matilah aku daripada gini. Tapi sebetulnya kita jangan gampang menyerah karena masih ada hari esok yang Tuhan sudah siapkan. Yang dengan 2 kali lipat, ya kan? Anak yang cantik-cantik. Sampai Ayub bisa melihat, ya kan? Sampai 4 keturunannya. Nah, di sini saya begitu diberkati, ya kan? Maka sekarang ini hidup kita ini harus belajar, ya, membangun sesuatu yang diberkati Tuhan untuk kita memberkati orang lain. Ya. Saya rasa saya cukup sampai di sini, ya kan?
Saya kembalikan sama Heri untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ini akhir dari perjalanan kita belajar dari kisah Ayub. Jadi mari kita belajar banyak hal selama 42 hari tentang kisah Ayub. Sebagaimana Ayub akhirnya menyadari bahwa memang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Maka mari kita juga terus semakin mengenal Tuhan, memahami Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu tidak ada maksud jahat. Sehingga kita tidak menjadi orang bodoh yang mengulangi kesalahan yang sama. Seperti yang di awal tadi, Pak Simon sudah sampaikan, kan penyesalan itu memang selalu datang di akhir. Nah, jangan sampai kita berulang-ulang akhirnya nyesel lagi. Karena udah bersungut-sungut, ngomel-ngomel, akhirnya nyesel minta ampun sama Tuhan karena sadar salah. Jadi mari terus belajar untuk mengenal Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan lakukan, kita percaya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan seperti apa yang Kosimo tadi sampaikan terakhir, kita tidak menuntut Tuhan, tapi kita memohon kepada Tuhan ada kasih karunia. Karena itu juga yang Yesus ajar kepada kita di Taman Getsemani. Yesus juga memohon, Bapa sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, biar itu berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi. Karena percayalah apapun yang Tuhan lakukan, dan seperti pengakuan Ayub, Tuhan memang sanggup melakukan apapun suka-sukanya Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari kerjakan bagian kita, karena sampai hari ini Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap mengerjakan bagiannya, dan percayalah sekali lagi, semua yang Tuhan kerjakan, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi ketika kita nggak mengerti, nggak memahami setiap peristiwa kejadian yang sedang kita alami, adalah lebih baik kita berdiam diri, mengatuk mulut kita dengan tangan kita, untuk kita tidak berkata-kata tanpa pengertian dan pengetahuan, seperti pengakuan Ayub di ayatnya yang ketiga tadi. Seringkali kita ini tanpa pengertian dan tanpa pengetahuan, kita udah ngomong suka-suka kita, mengikuti emosi yang nggak terkontrol, pikiran yang liar. Tapi mari biarlah pikiran kita ditundukkan pada pikiran Kristus. Supaya ketika ada situasi yang terkadang memang kita bisa nggak mengerti, tapi percayalah seperti ayat yang firman Tuhan yang tadi Kosimon juga sudah sampaikan, bahwa setiap persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, itu nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Seperti Tuhan tahu, Tuhan mengenal Ayub itu bisa tahan kok lewatin ini. Walaupun tentu di dalam perjalanannya itu nggak gampang. Tapi apa yang Tuhan katakan itu terbukti. Sampai pada titik akhirnya Ayub bertumbuh dari sekedar tahu Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Nah, harusnya kita yang sudah mempunyai firman Tuhan lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Harusnya kita jauh lebih kuat dari Ayub. Kalau kita benar-benar berakar di dalam firman. Kita berakar di dalam kasih. Kita mengenal Tuhan secara pribadi melalui firman dan perjalanan hidup kita di dalam setiap peristiwa kejadian. Harusnya kita menjadi orang yang jauh lebih kuat dari Ayub. Sehingga kita bisa nyanyi, bahkan praktek suka-sukamu Tuhan. Aku percaya apapun yang Tuhan izinkan kami alami, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Jadi mari sepanjang 42 hari kita sudah belajar tentang Ayub, dan biarlah apa yang sudah kita pelajari itu tertanam di hati kita, itu menjadi respon otomatis kita, sehingga apapun yang sedang kita alami, bahkan apa yang akan kita alami ke depan, pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Apalagi sekali lagi, sampai kita berkata-kata hal yang tidak benar tentang Tuhan. Tapi biarlah setiap situasi, kondisi yang kita alami, maka seperti apa yang Paulus ajar kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Artinya apapun yang sedang kita alami, mari kita terus belajar bersyukur, berespon benar,
Karena kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Itulah pengenalan yang harus kita pahami tentang Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Simon buat sharing firman, sharing hidup. Dan saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Pak Simon. Baik, mari kita bersepakat, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hari ini kami Bapak boleh belajar eh, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun sesuai dengan rencana Tuhan ya Bapak. Kami percaya bahwa segala rencana Tuhan tidak pernah gagal dan ajari kami Bapak supaya kami juga boleh bertumbuh dan berakar di dalam kasih Kristus dengan kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Kami mengasihi dan kami mencintai Engkau dengan kami bertekun di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dari sini juga kami boleh belajar bagaimana kami terus belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan ya Bapa. Maupun keadaan yang baik maupun yang buruk ya Bapa. Engkau ajari kami supaya kami terus berakar di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk Pak Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati Pak Simon dan keluarganya, berkati pekerjaan, usaha, apapun yang dia kerjakan ya Bapak. Engkau pakai dia dengan luar biasa ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kami yang ada di Koramdio ini, khususnya kami berdoa untuk kakak ipar eh, dari Ibu Mirianti, kami berdoa untuk Ibu Ismoyo Rini yang habis operasi. Kami berdoa Bapak untuk kesembuhan tulang-tulang dari kakinya ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesembuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber sumber kekuatan, Engkaulah sumber pemulihan ya Bapak. Kami berdoa agar semuanya boleh mengalami eh, perbaikan pada tulang-tulangnya Bapak, sehingga dia boleh pulih kembali ya Bapak. Kami juga teringat berdoa untuk eh, adiknya juga ya Bapak yang bernama Bapak Setiawan. Kiranya Tuhan yang boleh dengan Roh Kudus yang boleh menyentuh hatinya, berikan dia kelembutan hati, boleh membuka hatinya Bapak untuk kembali mengenal Engkau Tuhan yang adalah sumber keselamatan ya Bapak. Karena tidak ada keselamatan di luar daripada Engkau ya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami berdoa juga untuk menjelang nanti pilkada ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memakai bangsa ini ya Bapa, Engkau lindungi bangsa ini ya Bapa. Kami percaya tanpa Engkau, tanpa penyertaan-Mu ya Bapa, kami tidak sanggup untuk melewati semuanya itu. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin di negara kami ya Bapa, mulai dari yang paling rendah sampai yang kepada pemimpin yang paling tertinggi ya Bapa, yaitu Bapak Presiden ya Bapa, menjelang dari akhir-akhir pemerintahannya. Engkau Tuhan tetap pakai dia Bapa, Engkau tetap urapi. Demikian juga untuk peralihan pemimpinan nanti ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati pemimpin kami yang baru ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di Koramdio ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa, dalam kondisi-kondisi yang baik maupun yang buruk. Biarkan kami terus menaruh pengharapan hanya kepada Engkau dan biarkan kami terus ya Bapa berakar di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan yang boleh Engkau berikan. Mari Bapak Ibu kita eh, bersama-sama kita sepakat berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk sama-sama belajar di Koramdio. Kami tahu Tuhan lewat Koramdio ini Tuhan ada banyak hal yang membuat kami menjadi sadar, kami menjadi tahu dan kami jadi mengerti untuk melakoni hidup kami Tuhan. Kami minta biarlah kuasa-Mu yang menjadikan semua ini kami lebih baik Tuhan.
terutama untuk di rumah tangga kami, lingkungan kami, dan komunitas-komunitas tertentu, Tuhan. Kami tahu dan kami percaya, hanya kami berharap kepada kuasa-Mu dan pimpinan-Mu, Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang menjadi teladan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kegiatan, aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong juga sebentar siang perjalanan kami untuk kembali ke Jakarta. Kami percaya kami manusia biasa punya kelemahan kekurangan, tetapi dengan kami bersama dengan Tuhan, ada banyak perkara besar dapat kami lakukan. Dan akhirnya kami mau Tuhan biarlah kasih karunia, hikmat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai semua kami, sehingga kami dapat melakoni hidup ini dengan jadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Pak Timo semangat kemana, Pak? kami, semangat aktivitas. Sekarang ada di Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Ya. Along gimana, Oh, Long? bawa mobil ya, Pak ya? Iya. Jadi kemarin dikirakan bisa macet, tapi sangat paling lancar selama saya pergi berapa kali ini.